baik, semuanya dalam kondisi sehat. Kenapa masih terjadi pandemi virus corona? Makanya pesan saya anak-anak ya, kalian jangan bepergian kemanapun juga, lebih baik kita tetap tinggal di rumah biar kita tetap aman. Hari ini kita akan belajar lagi. Ingat tugas-tugasnya yang kemarin ada yang masih belum dikumpulkan ya, dan kita segera dikumpulkan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan saat ini, kita akan terlebih dulu mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini karena kami dapat melakukan pembelajaran di PPA pada saat ini. Kami yakin semuanya itu adalah berkah dan karunia yang Bapa limpahkan kepada kami semua. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Bapa telah memberikan kesehatan bagi kesemuanya di sini, bagi anak-anak, keluarga anak-anak, dan terlebih saya mohon Bapak juga memberikan kesehatan bagi sponsor-sponsor anak-anak kami semuanya. Berikanlah beliau perlindungan terhadap pandemi virus ini, karena kami tahu virus ini telah menyebabkan banyak sekali korban jiwa di seluruh negara. Bapak, kami tahu tubuh kami lemah. Kami tidak dapat berdiri tanpa tuntunan tangan Tuhan dan tanpa penyertaan Tuhan. Untuk itu, saya mohon Bapak senantiasa hadir bersama kami, bersama anak-anak, bersama sponsor, juga staf PPA, terlebih orang tua kami yang telah berjuang keras untuk menghidupi kami. Berikanlah beliau juga perlindungan. Bapak tetap jaga kesehatannya. Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kiranya Bapak menyertai kami pada pelajaran ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, tentu kalian masih ingat tentang pelajaran yang lalu, yaitu tentang judul pelajaran tentang nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif. Nah, anak-anak, kalian masih ingat apa itu narkotika? Narkotika ialah zat atau bahan aktif, tanaman atau bahan sintetis. Apa artinya sintetis? Sintetis itu bahan buatan yang apabila dikonsumsi mempengaruhi saraf-saraf tubuh kita, mempengaruhi hilangnya rasa, bahkan rasa nyeri, dan juga itu akan menyebabkan rasa ketergantungan apabila kita tidak menggunakannya. Yang kedua tentang alkohol, ya, kita tahu alkohol itu adalah zat yang mengandung etil alkohol. Zat tersebut pada dosis tertentu anak-anak berfungsi dengan baik jika digunakan untuk pengobatan, misalkan untuk mengobati luka, ya, luka luar, ya, tidak terjadi infeksi pada tubuh kita, begitu ya. Nah,
Tetapi anak-anak, sering orang juga menyalahgunakan alkohol. Mereka mengkonsumsi alkohol untuk kegiatan-kegiatan yang salah. Alkohol digunakan untuk menenangkan pikiran katanya begitu. Memang anak-anak ya, dalam dosis tertentu alkohol itu bersifat menenangkan sistem saraf pusat, ya, mempengaruhi fungsi tubuh juga, bahkan dapat mempengaruhi perilaku seseorang jika dia mengkonsumsi secara berlebihan. Apalagi kita, kalian juga masih remaja. Apabila kalian mengkonsumsi alkohol dan salah, itu pun akan berakibat fatal yang bisa mengakibatkan dalam kadar tertentu akan menyebabkan kematian juga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu psikotropika. Ya, kita akan bahas psikotropika. Psikotropika adalah obat alamiah atau sintetis. Sintetis itu buatan manusia, dan bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh yang selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Makanya anak saja dengan kandungan psikotropika ini sangat berbahaya juga. Apa itu psikoaktif? Psikoaktif itu artinya anak, apabila masuk ke dalam tubuh seseorang akan berpengaruh kepada sistem saraf pusat yang berakibat terjadinya perubahan perilaku, perubahan kesadaran, perubahan emosi juga. Nah, kita akan bahas zat adiktif sekarang. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif ialah obat atau bahan aktif yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan efek ketergantungan. Sekarang kita masuk pada efek yang terjadi apabila kita atau orang lain atau seorang mengkonsumsi obat-obat tersebut. Obat-obat tersebut, anak-anak ya, nafsa tersebut, ya, apabila dikonsumsi manusia akan menyebabkan 3 hal yang dapat dibedakan menjadi 1. Stimulan. Apa itu stimulan? Stimulan itu efeknya merangsang saraf pusat. Yang kedua, efeknya yaitu sebagai depresan. Apa itu depresan? Depresan itu artinya menghasilkan efek yang menekan sistem saraf pusat manusia. Dan yang terakhir adalah halusinogen. Halusinogen yaitu menghasilkan efek yang merubah persepsi atau halusinasi. Jadi orang yang mengkonsumsi bahan-bahan nafsa tersebut, mereka akan merasakan halusinasi atau pewayangan yang luar biasa di pikirannya. Selanjutnya,
kita akan membahas penggunaan nafsa yang digunakan dalam jangka panjang bagi manusia. Dalam efeknya secara fisik, anak-anak, penyalahgunaan nafsa yang berkepanjangan akan sangat mempengaruhi kondisi organ-organ tubuh penggunanya. Organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah sistem saraf pusat, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan organ lain seperti jantung, paru, ginjal, dan panca indera. Ya, sudah terlalu banyak kasus kematian yang terjadi akibat pematian nafsa dan bisa menyebabkan timbulnya penyakit AIDS. Kenapa anak-anak kok bisa timbul penyakit AIDS? Pada saat orang mengonsumsi misalkan obat bius, misalkan sabu atau yang lain, mereka ada yang menggunakan jarum suntik yang disuntikkan ke tubuh orang lain atau secara berganti-ganti jarum yang telah diisi narkotika tersebut. Pasti ya orang yang menggunakan jarum suntik tersebut bisa tertular HIV atau AIDS. Selanjutnya, secara psikis, ya, ketergantungan pada nafsa menyebabkan orang tidak lagi dapat berpikir dan berperilaku secara normal. Perasaan, pikiran, dan perilakunya sangat dipengaruhi oleh zat yang dipakainya. Berbagai gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh mereka yang menyalahgunakan nafsa antara lain rasa tertekan, cemas, takut, ingin bunuh diri, kasar, marah, agresif, dan sebagainya. Gangguan ini dapat bersifat sementara, tetapi bisa juga menjadi selamanya. Namun gangguan yang paling jelas adalah mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk terus-menerus menggunakan nafsa. Jadi menyebabkan efek ketergantungan yang berat. Nah, satu lagi yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena kita sering sekali melihat ada orang di sekitar kita yang melakukan ini, yaitu merokok, ya. Dan mungkin belum tahu anak-anak ya, rokok itu bagaimana dan rokok itu apa dan bagaimana pengaruhnya bagi tubuh manusia, ya. Perlu saya jelaskan anak-anak, rokok itu bahannya berasal dari tembakau. Tembakau ini dari tanaman Nicotiana tobacco, ya. Tanaman ini dalam bahasa Indonesia disebut tanaman tembakau, ya. Di dalam rokok anak-anak, dalam rokok itu mengandung zat nikotin. Nikotin juga sangat berbahaya anak-anak. Kenapa? Nikotin itu akan berakibat pada tingkat kecanduan. Orang yang konsumsi itu akan merasakan ketergantungan terhadap rokok tadi karena kandungan nikotinnya. Juga terdapat tar. Di dalam tar, ya, tar yang ada di dalam rokok itu akan menyebabkan penyakit kanker dan gangguan pernapasan. Itu adalah beberapa kandungan yang ada dalam rokok. Kadang-kadang orang lupa akibat yang sering ditimbulkan oleh rokok tersebut, ya. Satu lagi yang terdapat dalam rokok itu adalah asapnya. Asap rokok itu mengandung monoksida. Sebenarnya monoksida adalah gas, ya.
yang sangat beracun. Nah, itu anak-anak. Makanya rokok itu juga sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita. Nah, jangan sekali-kali, kalian masih kecil, masih remaja ya anak ya, tolong ya hindari nafsa, zat psikotropika tadi, alkohol, ya, zat adiktif. Kenapa anak? Pokoknya pernah lihat ya di jalan itu ada anak, saya tahu anaknya, tapi bukan anak WPA waktu itu saya lihat ya, mereka menggunakan lem ya, lem dan obat batuk sebagai pengganti alkohol, karena mungkin dia nggak mampu beli minuman ya, minuman yang beralkohol karena harganya mahal. Mereka menggunakan itu. Anak-anak itu adalah juga contoh dari zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Makanya kalau kalian mengkonsumsi itu, pertama mungkin kalian dikasih, setelah kalian kecanduan kamu akan beli begitu, dan itu harganya sangat mahal sekali ya. Kalau mahalnya sih mungkin tidak terlalu mahal, tapi anak, tapi ya kamu ketahui juga itu adalah suatu tindakan pelanggaran hukum dan kamu bisa dikenai tindakan hukum oleh pihak yang berwajib jika kamu mengkonsumsi, terlebih anak-anak jika kamu mengedarkan obat-obat tersebut ya, kamu bisa kena hukuman. Ingat, hukuman tentang narkotika itu berat sekali di negara kita. Makanya anak, sebelum kalian bertindak kita harus berpikir jauh. Ingat metode yang kita gunakan kemarin ya, yaitu apa? PD habis. Artinya apa? P, kita harus bagaimana? Kita harus percaya diri ya. D, 2 kali pikir. A, aktif ya, kita harus aktif melakukan kegiatan untuk menghindari hal-hal yang terlarang, yang masuk dalam penyalahgunaan tadi ya. PD habis kurang B. Apa B itu ya? Apa B? Berani berkata tidak, kita tolak ya. Berani berkata tidak. PD habis kurang I ya. Apa I-nya? Kita harus punya iman yang kuat untuk menolak itu ya. Kita harus aktif dalam kegiatan kita pada saat bergereja, beribadah pada Tuhan dengan iman yang kuat. Saya yakin ya kita dapat menghindari itu. Kurang sekarang PD habis kurang huruf S. Apa itu S? Ya, sehat dalam bergaul. Artinya apa sih dalam bergaul? Kita menghindari ya, sedapat mungkin menghindari pergaulan yang salah. Jika kita melihat orang di sekitar kita ada yang melakukan penyalahgunaan yang di atas tadi, lebih baik kita menghindarinya ya. Ya anak, ingat ya, metode PD habis itu kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita untuk menghindari segala perbuatan penyalahgunaan tentang nafsa tadi ya. Dan satu lagi anak, tugas saya ingin kalian menuliskan sesuai dari tujuan pembelajaran tadi. Kalian menuliskan pengaruh zat-zat ya, yang terkandung dalam nafsa tadi bagi tubuh manusia ya. Tuliskan ya, minimal 10 ya. Saya minta kamu tulis 10 ya. Tidak apa-apa nanti kalau dijadikan satu anak-anak ya. Pengaruh narkotika, pengaruh alkohol, pengaruh zat psikotropika, yang terakhir adalah zat adiktif.
Nanti jadikan satu, apa dan bagaimana pengaruhnya bagi manusia. Tolong itu ditulis di buku kalian masing-masing, dan jangan lupa ya, nah, selamat sore, selamat mengerjakan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Ya, terima kasih anak, selamat sore dan sampai jumpa. Sampai bertemu.